Nggak tahu, saya mah baru kenal. Itu tentu kita nyasar sih, orang kita masuk. Seru juga nih kalau nyasar. Tanjakan, turunan. Aduh, benar-benar dah kita ya. Olahraga, oi, ayo, terus. Aduh, terus kita nyari-nyari. Nih, kayak gua ya. Benar-benar ini. Mungkin bekas orang Bali punya kali ya di Bali. Sorot dong. Sorot dong. Enak banget sorot. Parkirnya di mana, Pak? Itu aja nanti dirajit sini. Oh, iya. Ya. Di sini nih. Sudah sampai vilanya GBI Rem. Aduh, lumayan. Ya, kita masuk. Aduh, enggak. Ini suasana kamarnya ya. Aku ambil sendirian, tapi ini untuk 2 orang. Tidak ada AC di tempat ini karena ini udaranya udah dingin di bawah Gunung Salak. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali pada hari ke-7 kita doa puasa 40 hari. Dan hari ini kita bersama teman-teman ikut doa puasa Esther ya. Kita tadi sempat nyasar. Ya, hampir 2 jam kita dari Jakarta ke Bogor nyasar-nyasar. Ya puji Tuhan bisa tiba di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun. Saya percaya ini anugerah Tuhan, kita boleh mengambil doa puasa 40 hari ditambah doa puasa Esther ya. Tapi bersyukur aja Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan di hari-hari kita, perendahan diri kita di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita boleh lebih dalam dengan Tuhan. Kita boleh lebih lagi mengenal Dia. Kita boleh hati kita semakin melekat erat pada Tuhan. Syakara bata syakara dede syakara papa. Oh syakara dada. Ini berdoa dulu. Syakara papa. Ya benar Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Ya Yesus. Benar Yesus. Kurabasya kara dada. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Pujian ini kita ulang, tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah.
dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak-Ku, kudus-Mu, katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Ku, kudus-Mu. Mari kita sembah Dia. Sikaralabaya, sikaralabaya, soy. Ikaralabo, karalabo, sekarabolabaya, shekarabal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 a
Isandarala korabaseki. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami lagi dengan urapan-Mu yang baru, mengalir dari tahta surga. Penuhi hati kami Tuhan. Ya la bala 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 sika da 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 da. Haleluya. Mari Tuhan, Kau isi bejana-Mu, Kau isi dengan kekuatan-Mu yang baru. Ya la bala 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 siki di 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 di. Hikala la bala bala kurra bahurra bakiara hasya di 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 di. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Ajaib dan mulialah nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang disanjung, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau. Mengalirlah Tuhan dari tahta surga. Minyak yang baru, anggur yang baru tercurah dari surga. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima
kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Hanya Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Yang hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu lebih dalam lagi, kami mengenal-Mu Tuhan. Di hari-hari perendahan hati kami, di hari-hari perendahan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Kau menyatakan diri-Mu lebih lagi pada kami, supaya kami boleh mengenal-Mu dengan benar. Biar Kau murnikan lagi hati kami, hidup kami Tuhan. Seringkali kami belum berjalan seturut kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, biar kami lebih lagi Tuhan mengerti, mengenal, dan boleh melakukan semua kehendak rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Biar tidak ada yang rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Bapa. Biar semuanya rencana-Mu digenapi dalam hidup kami sampai pada kekekalan, sampai pada garis akhir. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Glory haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami sapa dengan Bu Maria hari ini bersama teman Leni dan Sinta. Saya percaya kita semua boleh mengucap syukur bisa sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun ya. Ini kita sedang berada di kaki gunung. Gunung apa ya? Gunung Salak ya saudaraku ya. Perjalanan cukup jauh dan perjalanan mendaki karena kita sampai 2 jam naik ke atas gunung saudara. Sempat nyasar-nyasar, jalan setapak, balik lagi. Sempat ini ya kita mengalami apa namanya? Mati mesin. Tuh mati mesin sampai 2 kali ya. Mana bensin lupa isi lagi, tinggal sedikit. Tapi Tuhan begitu baik ya. Mungkin ada yang mau bersaksi, Sinta apa Leni, sebelum masuk firman Tuhan? Ya, aku mau bersaksi deh. Deketin. Pegang. Ya, yang tadi Bu Maria bilang, kita ada di sini untuk doa Esther, itu perjuangan buat kami semua. Kami satu mobil ada 6 ya? Ini 6 orang. 6 orang. Nanti ada 40 orang yang dari kota ya. Satu bis akan datang. Ada 40 orang yang akan datang bersama. Ini benar-benar pengalaman juga ya buat aku gitu ya. Dengan bawa mobil, gitu setir mobil. Semua karena Tuhan gitu ya. Saya juga kaget juga gitu. Google Map-nya bisa nyasar gitu ke hutan-hutan gitu ya. Terus itu benar-benar jalanannya tuh benar-benar satu mobil setapak dan saya nggak ngerti batu-batu. Pokoknya berkelikir-kelikir dah gitu ya, berbatu-batu gitu ya. Terus secara manusia saya di hati cuma gini ya, Tuhan, ini benar nih jalannya gitu. Benar kan ya? Pas sampai patokan arah mau naik ke gunungnya itu, tiba-tiba buntu jalan gitu. Pas buntu jalan, puji Tuhan ada bapak-bapak gitu ya yang lagi pada ngumpul di situ gitu. Mungkin kalau nggak ada itu bapak-bapak, kita juga nggak tahu gitu ya, karena posisinya kita di situ sendiri gitu, mobil itu gitu. Nah puji Tuhan tuh kayak seperti Tuhan tuh kirim gitu ya, tuh orang ada di situ gitu, bapak-bapak. Kita tanya, Pak ini kita mau ke tempat ini gitu, apa namanya, Villa Rem gitu. Terus dia bilang, oh ini ibu harus muter lagi. Kami muter. Itu muter kita nggak tahu posisi muter tuh mobil bagaimana, karena di depan mobil itu kita jurang gitu kan. Wah kalau secara manusia deg-degan. Saya aduh Tuhan gitu ya. Ini pengalaman hidup saya nih gitu ya. Bawa mobil gitu ya ke gunung gitu ya, mendaki dengan curang gitu ya. Secara manusia, aduh saya bener-bener dah kalau bukan karena Tuhan gitu ya, saya juga bingung gitu ya. Itu semua karena Tuhan ambil ahli gitu ya, saya percaya banget gitu. Dan Tuhan ambil kendali semuanya. Kami akhirnya muter gitu ya. Pas muter tiba-tiba Bu Maria bilang ke kiri. Saya bingung ke kiri, nggak mungkin ke kiri. Kami stop lah di situ. Pas stop padahal itu mobil nyala gitu, posisi nyala, tiba-tiba kok bisa mati? Mesin mati tiba-tiba. Gitu ya. Waduh, ini kok mesin mati nih Ci? Takutnya mogok. Aduh, saya sempat shock juga gitu ya. Saya langsung rem tangan gitu ya. Kalau secara manusia, aduh Tuhan,
itu semua tuh ada gitu ya, yang benar-benar ambil ahli gitu ya. Secara manusia saya juga nggak tahu deh gitu ya. Kalau saya sempat mikir itu 2 kali mati gitu mesin itu gitu. Nggak lama kami nyalain lagi, starter nyala. Tiba-tiba kami tanya lagi dengan bapak-bapak juga ada di situ. Kami tanya, Pak, ini kami mau ke tempat Bukit Doa di mana ya Pak? Bukit Doa yang biasa di jalan apa namanya, Gunung Salak gitu ya. Tiba-tiba si bapak bilang, oh ibu harus keluar lagi, katanya keluar nanti jalan raya nanti ada gapura, nanti ibu langsung masuk. Nah di situ juga kita pas nanya mesin mati lagi 2 kali gitu. Kaget, takutnya mogok di tengah hutan. Mati lagi nih mesin Ci, mati lagi nih mati. Aduh, coba. Ci Maria bilang doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, doa dalam nama Yesus. Akhirnya kami satu lagi puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya ya benar-benar campur tangan Tuhan, ada bensin nggak sedikit gitu. Iya, lupa ngisi. Karena bensin juga gitu, tapi enggak lah, masih 2 garis. Masih ada 2 balok gitu kan. Wah, secara manusia mah benar-benar dah gitu ya. Kita nggak tahu dah gitu kalau bukan karena Tuhan, itu benar-benar mukjizat gitu ya. Untuk ketemu ada yang jual bensin ketengan. Ada yang jual bensin juga. Ketengan. Benar-benar tepat waktu lah semuanya Tuhan. Amin. Gitu ya. Benar-benar dahsyat. Kita sampai tempat ini dengan selamat. Haleluya. Itulah perjuangan di saat Haleluya. puasa Esther. Benar-benar gitu loh. Maksudnya saya juga nggak tahu deh maksudnya Tuhan gitu. Ya. Ya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari saudari Leni ya, yang bawa mobil ini. Sempat shock, sempat kaget, sempat was-was kita semua, degup jantung karena di tengah hutan, mogok gimana Tuhan Yesus, bensin tinggal 2 garis. Tapi Tuhan gitu baik ya, semua rencana kita, pokoknya kita mempunyai hati yang tulus, hati yang murni untuk datang berdoa. Ya, ke tempat ini mengambil doa puasa Esther 3 hari, kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan yang ekstra ya. Ya saudaraku, puji nama Tuhan. Di sini ada sedikit firman Tuhan yang akan saya bahas. Di hari ke-7 kita melakukan doa puasa 40 hari. Di dalam Yesaya 40 saya bacakan ayat yang ke-3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi puji nama Tuhan saudaraku, seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan ya Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini. Jadi dialah yang berseru-seru untuk menyatakan supaya bertobatlah. Dan kita juga di penghujung akhir zaman ini, mari kita persiapkan diri kita lebih lagi untuk meluruskan hati kita, meluruskan hidup kita ya, supaya Tuhan mau berjalan di dalam kehidupan kita. Seringkali ada banyak lembah-lembah ya. Lembah-lembah itu apa sih? Lembah-lembah depresi, lembah-lembah minder ya, kekurangan, kemiskinan, lembah-lembah kepahitan ya, lembah-lembah dalam hati kita yang tidak bisa kita luruskan, tapi kita minta Tuhan untuk menimbun setiap lembah-lembah dalam hidup kita ya, supaya Tuhan berjalan di tanah yang rata dalam hidup kita ya. Sedangkan ginilah kita contohnya kalau kita nyetir mobil nih, selalu ada lubang, selalu gajluk, ini lama-lama mobil rusak dan juga kita naik mobil nggak enak ya. Demikian juga hidup kita, kalau hidup kita penuh lubang-lubang ya, berlekuk-lekuk ya, setiap lembah-lembah itu ada satu lubang-lubang, celah-celah, tanah yang tidak rata ya, berlekuk-lekuk, berlubang-lubang lah gitu saudara. Nah itu harus diluruskan ya, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya kita ikut Tuhan, dulunya minder, sekarang udah mulai Tuhan berikan kepercayaan diri pada kita, bukan pada diri kita lagi, tapi karena Tuhan yang merubah. Dulu saya orangnya paling minder ya, gak bisa ngomong di depan orang, pemalu ya. Dan juga ada yang juga suka sedih ya kan, itu
itu juga lembah loh. Apa-apa negatif, apa-apa nangis, apa-apa sedih, apa-apa kayak apa ya, mana mungkin lah hidup aku tuh berubah, mana mungkin sih nasib aku berubah ya. Itu banyak orang di dalam lembah ya. Jadi kita ayo bersama Tuhan katakan aku bisa, bersama Tuhan aku mampu, bersama Tuhan ayo timbun setiap lembah-lembah kesedihan ya, lembah-lembah apapun depresi ya, keminderan, kekurangan apapun mari kita tutup bersama Tuhan supaya kita boleh berjalan bersama Tuhan. Dan dikatakan ayat yang selanjutnya, dan setiap gunung dan bukit harus diratakan, dan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Bukit-bukit yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi itu apa sih saudara? Yaitu kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita merasa mampu tanpa Tuhan, kita merasa bisa ya tanpa Tuhan, kita bisa kaya, kita cari uang, kita bisa kaya ya. Pokoknya dengan kekuatan sendiri ya, dengan kesombongan sendiri. Nah, itu gunung-gunung pun harus diratakan. Kenapa? Tuhan benci dengan orang yang sombong, Tuhan benci orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu kita harus minta Tuhan tolong ratakan hidupku. Ampuni Tuhan supaya aku bisa rendah hati. Supaya aku bisa baik ya kepada setiap orang, mempunyai hati yang tulus, hati yang rendah hati ya, tidak sombong ya, tidak angkuh ya saudara. Itu Tuhan ingin seperti itu. Maka Tuhan bilang tanah yang berlekuk-lekuk, bukit yang tanah yang berbukit-bukit harus diratakan. Nah yang terakhir, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di seluruh umat manusia. Maka Tuhan pun akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita ya. Kita rindukan hal itu supaya kita mempunyai hati yang benar, hati yang tulus, dan kita berbuah pertobatan seperti Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis menyatakan hal ini, dan sekarang kita di penghujung akhir zaman. Ayo kita bertobat lebih lagi, mintakan Tuhan untuk membereskan hidup kita, membereskan hati kita dari setiap lembah-lembah ya, dari setiap bukit-bukit, dan biarlah tanah hidup kita, tanah hati kita rata, lurus ya, tidak berbelok-belok, tidak licik ya, tidak berliku-liku, dolak-dalik. Ada orang tuh ngomong suka bohong, dusta, berdolak-dalik, itu jalan yang berliku-liku. Seringkali kita nggak bisa pegang omongan orang. Kenapa? Dia suka bohong, dia suka dusta, dia suka berbelat-belit. Apalagi kalau orang yang ngomongnya itu seperti nyolot-nyolot ya, nggak mau kalah, udah gitu berdebat. Kalau orang-orang seperti itu, kalau saya sih mendingan saya tinggalin deh daripada capek gitu ya. Daripada berdebat, mendingan kita ayo hati kita lurus, hati kita benar, hati kita tenang, punya buah pertobatan, buah roh, dan juga punya karakter Kristus. Maka karunia Roh Kudus diberikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan akan angkat kehidupan kita dalam kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita tutup di dalam doa, dan kita juga akan naikkan satu pujian. Syakaralapaya syekerererere. Hura makaya syekerererere. Hura masekinku. Rahamu lebih dari hidup. Katakan kemurahan Tuhan mengalir, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku selalu memuji Tuhan, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita minta kemurahan Tuhan mengalir, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku,
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sembah Dia. Sekarang bala yang sekere dikala bakara bohasan setiap tanah yang berliku-liku, setiap gunung-gunung yang tinggi dalam kehidupan kami Tuhan, tolong kami Kau ratakan Tuhan, supaya Kau berjalan dalam kehidupan kami Bapa, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami kerat semua kesombongan kami kerat semua ketinggi-hatian kami kerat Tuhan semua kecongkakan kami Bapa, semua keminderan kami, juga setiap lembah-lembah dalam hidup kami, semua kesedihan, roh kesedihan kami cabut di dalam nama Yesus Kristus. Roh kekurangan, roh kemiskinan, roh keminderan di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami mempunyai kepercayaan diri yang datang daripadamu, bukan dari diri kami lagi, karena kami mau mengandalkan Tuhan lebih lagi. Mari Roh Kudus tolong kami Tuhan, topang kami terus, biar kami terus mengerat semua kedagingan kami Tuhan, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup dan dunia semakin jauh daripada kami. Kami dekatkan hati kami lebih lagi pada kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar hati kami, tanah hati kami lurus Tuhan, tidak berlubang, tidak berbatu, dan juga tidak ada lagi gunung-gunung kesombongan dalam diri kami Tuhan. Biarlah Kau luruskan hati kami, teguhkan, murnikan lagi, sehingga Kau berjalan Tuhan dalam kehidupan kami, bergandengan tangan bersama Tuhan, menyelesaikan perjalanan hidup kami di bumi ini Tuhan, sampai garis akhir, sampai Tuhan datang Maranatha menjemput kami Bapa. Syukur Bapa, biar hidup kami menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap. Terang kami semakin bersinar di dalam nama Yesus, menerangi mereka yang berjalan dalam kegelapan, membongkar setiap dosa-dosa apapun Bapa, sehingga mereka datang kepada Yesus dan bertobat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Teruslah Tuhan karya-Mu pada setiap yang menonton YouTube Pas Agape juga boleh mengalami Tuhan, mengalami perubahan-perubahan. Ada belenggu-belenggu yang dibebaskan, ada rantai-rantai ikatan-ikatan dosa yang dihancurkan, diputuskan di dalam nama Yesus. Dan kami boleh kemenangan, kami boleh kebebasan bersama dengan Tuhan, freedom bersama Yesus. Ada kelepasan, ada kelegaan, ada damai sejahtera yang tidak pernah dunia berikan, tapi hanya ada di dalam Yesus.
Karena Engkau berkata, akulah Raja Damai. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir memerintah hidup kami. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kesedihan, keminderan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Dari Engkau, oleh Engkau, dan kembali kepada Engkau hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bisa share ke grup-grup WA, ke teman-teman, dan kita juga ayo bergandengan tangan menyelesaikan semua rencana Tuhan. Baik keluarga yang belum ada mesbah doa bisa mulai mengadakan mesbah doa, dan bagi saudara yang rindu untuk dimentori ya atau konseling, dan bisa kita ada tim untuk datang, mungkin masih sekitar Jabodetabek saudaraku ya, mungkin di rumah-rumah rindu bisa kontak Cimaria dan teman-teman mau buka tempat untuk doa di rumah saudara semua, kita bisa datang untuk share firman ya, untuk mendoakan, dan kita bagi api kegerakan untuk menjadi pendoa yang melekat di hati Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita menjadi penuai-penuainya yang kuat di akhir zaman, sehingga kita menjadi berkat. Yang lemah kita kuatkan lewat firman, lewat doa, lewat urapan ya. Urapan baru selalu kita minta dari Tuhan, apalagi pada saat kita mengambil doa puasa, hari perendahan kita di hadapan Tuhan itu ibaratnya di dalam alam roh itu ya, di hadirat Tuhan kita tuh terlungkup ya di hadapan Tuhan tuh sampai kita glosor kalau bahasa Jawanya itu ya, di hadapan Tuhan itulah kita menarik kuasa Tuhan, mengambil hadirat Tuhan, dan urapan itulah yang kita terima dari Tuhan, dan kita juga menolong orang-orang lain yang dalam keterikatan, bisa ada kelepasan, kebebasan pada waktu kita mendoakan mereka, dan hidup kita bisa menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sapa. Shalom. Sampai ketemu besok. Haleluya. Amin.